Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Jatmi. Di sini saya perwakilan kelompok yang beranggotakan saya sendiri Nabila Jatmi, kemudian Elsa Alfianita, kemudian Rida Aryani, dan kemudian ada Karina. Di sini saya akan membahas bab ke-13, modal Ventura dan layanan urun dana berbasis teknologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian modal Ventura. Modal Ventura atau Ventura Capital bisa diartikan sebagai investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki perusahaan modal Ventura. Yang pertama, memiliki modal yang kuat. Yang kedua, ada manajemen yang profesional. Yang ketiga, dan penguasaan strategi pemasaran yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan model Ventura. Yang pertama, perusahaan model Ventura selain berinvestasi ke perusahaan rintisan juga terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, perusahaan model Ventura berinvestasi dan menginginkan tingkat imbal hasil yang tinggi dan berinvestasi perusahaan yang beresiko tinggi atau perusahaan rintisan. Yang ketiga, investasi yang dilakukan tidak bersifat tetap. Ya, dengan saya Nabil Anjatmi. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan memahami mekanisme penyertaan modal Ventura. Untuk pembahasan yang pertama, investasi dengan pembelian saham. Pembelian saham perusahaan rintisan yang sahamnya belum diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia harus memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut ada dua unsur. Yang pertama, itu dia paling lama 10 tahun. Bisa diperpanjang maksimal dua kali dengan total jangka waktu perpanjangan maksimalnya 10 tahun. Kemudian yang kedua, perusahaan modal Ventura akan menjual atau diinvestasikan saham dari perusahaan rintisan pada jangka waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Kemudian, perusahaan modal Ventura melakukan diinvestigasi saham dengan tiga mekanisme. Untuk mekanisme yang pertama itu adalah ada penawaran umum di Bursa Efek Indonesia. Kedua, menjual saham pada perusahaan modal Ventura lain atau investor baru melalui penawaran terbatas. Yang ketiga ada menjual kembali kepada perusahaan rintisan atau biasa yang disebut dengan buyback. Pembahasan berikutnya kita masuk pada investasi dalam bentuk pembelian obligasi konversi. Perusahaan rintisan penerbit obligasi konversi kemudian dibeli oleh perusahaan modal Ventura dan menjadi penyerta saham perusahaan modal Ventura di perusahaan rintisan pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi seperti itu pembahasan yang kedua. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, di sini ada pembiayaan dengan cara membeli hutang milik perusahaan rintisan atau pembeli atau perusahaan rintisan yang biasa disebut dengan startup. Mirip dengan obligasi konversi yang tadi sudah dijelaskan, perusahaan rintisan ini menerbitkan surat utang yang kemudian dibeli oleh perusahaan modal venture namun tidak bisa dikonversi kembali menjadi saham. Demikian penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. D. Membiayai usaha produktif merupakan skema pembiayaan atau pemberian kredit dalam bentuk penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan dengan cara satu, channeling, proses pemberian kredit kepada UMKM di mana perusahaan modal Ventura bertindak sebagai agen dari bank dalam penyaluran kredit tersebut. Risiko kredit ada pada pihak bank. 2. Joint financing, proses pemberian kredit kepada UMKM di mana perusahaan modal Ventura bekerja sama dengan bank dan risiko kredit menjadi beban perusahaan modal Ventura dan bank secara proporsional. Selanjutnya ada memahami pengertian layanan urun dana berbasis teknologi. SCV merupakan produk keuangan berbasis digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Penyelenggara
akan melakukan penghimpun dana melalui penjual efek yang berbentuk ekuitas atau saham milik penerbit, atau surat berharga yang berbentuk surat utang berupa obligasi, dan juga sukuk. Securities crowdfunding (SCV) atau layanan urun dana adalah salah satu skema pembiayaan melalui penghimpunan dana jangka panjang dan dilakukan melalui platform digital. Pembiayaan dilakukan dengan cara menghimpun dana secara patungan atau urun dana untuk mengembangkan usaha. Baik, untuk selanjutnya, beberapa manfaat dari menggunakan layanan urun dana. Yang pertama, pemodal. Pemodal bisa berinvestasi pada suatu perusahaan atau proyek bisnis meskipun dengan nilai investasi yang kecil. Yang kedua, penerbit. Pada layanan urun dana, penerbit tidak dikenakan biaya-biaya seperti biaya jasa angkutan publik, notaris, dan sebagainya. Yang ketiga, penyelenggara. Penyelenggara menyediakan platform digital sehingga proses lebih terbuka dan pemodal mudah mengakses layanan urun dana, juga tanpa membedakan investor besar dan investor kecil. Baik, untuk selanjutnya, memahami mekanisme layanan urun dana berbasis teknologi. Pemodal sebagai pihak yang menyediakan dana dan penerbit sebagai pihak yang memerlukan pemodalan dengan mudah bertemu secara online di platform digital atau sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh satu penyelenggara. Securities crowdfunding atau SCF atau layanan urun dana adalah satu skema pembiayaan melalui penghimpunan dana jangka panjang dan dilakukan melalui platform digital. Pembiayaan dilakukan dengan cara menghimpun dana secara patungan atau urun dana untuk mengembangkan usaha. Pendapat ini menurut Suryanto 2021. Baik, rekan-rekan semua, seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.